Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi untuk di mata kuliah pemrograman akuntansi 2, yang kali ini akan membahas di pertemuan 4 dan 5. Ya, videonya saya jadikan satu untuk membahas langsung dua pertemuan. Untuk materi kali ini adalah pembuatan halaman transaksi pemesanan. Nah, transaksi pemesanan ini adalah transaksi pertama yang ada di dalam proyek pembelian. Jadi, prosedurnya nanti kita melakukan pemesanan dulu, baru melakukan pembelian. Setelah itu jika ada barang yang rusak, baru bisa diretur. Lalu transaksi terakhir adalah proses posting jurnal. Nah, di sini sekilas transaksi pemesanan adalah transaksi pertama, dan file yang perlu kita buat hanya dua saja. Yang pertama adalah pemesanan JSP dan pemesanan servlet, tapi selain itu nanti ada satu file lagi dengan nama autocode, itu pun opsional. Jika kita mau buat boleh, jika tidak juga boleh, nanti saya kasih tahu triknya. Dan sebelum kita masuk ke dalam pembuatan JSP pemesanan dan servlet pemesanan, pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah pembuatan tabel sementara. Nah, di sini tabel sementara kita harus buat lagi atau kita tambahkan tabel baru dari database pembelian. Jadi tabel sementara ini fungsinya adalah menampung data sementara atau menampung data-data barang yang nantinya akan dilakukan pemesanan. Sama halnya seperti kita melakukan pembelian di online shop, masukkan barang ke keranjang belanja, padahal barang tersebut belum tentu kita proses di dalam transaksi pembeliannya. Nah, di sini pun juga sama. Jadi, barang yang nantinya belum tentu pasti diproses, dia akan masuk ke dalam tabel sementara dulu. Jika barangnya sudah yakin akan dibeli, baru nanti dari tabel sementara dipindahkan ke dalam tabel detail pesan untuk data barangnya. Nah, di sini buat tabel sementara dengan struktur sebagai berikut. Tidak ada primary key atau foreign key di sini. Terdiri dari 4 field, yaitu nomor, kode, quantity, dan subtotal. Dengan tipe datanya adalah char dan integer. Lalu bisa kita lihat di sini halaman transaksi pemesanannya kurang lebih seperti ini. Yang pertama di sini ada data barang dan data supplier. Di sini ada data barang untuk dipesan. Nah, ini adalah barang-barang yang nantinya akan tampil atau masuk ke dalam tabel sementara dan datanya akan ditampilkan di sini yang belum tentu nanti bakal jadi kita pesan. Lalu di bawah ada total jumlah barang dipesan berapa dan total bayarnya berapa, button proses dan cancel. Di sini ada button tambah. Sekilas saya jelaskan dulu untuk prosedur logika jalan program data transaksi pemesanan. Yang pertama data barang. Di sini ada nomor pesan. Kita tambahkan dulu nomor pesannya dan nomor pesan akan tampil secara otomatis. Lalu tanggal pesan ini tampil secara otomatis berdasarkan tanggal yang tertera di laptop masing-masing. Lalu barang di sini diambil dari data barang yang sudah kalian masukkan di pertemuan kedua dan 3. Ya, data barang diambil dari tabel barang. Kalau memang tabel barangnya belum ada, transaksi pemesanan tidak akan bisa dilakukan. Jadi, data barang harus ada terlebih dahulu di dalam tabel barang. Pada saat barangnya kita pilih, harga barang akan muncul secara otomatis. Lalu, input jumlah pesan dan subtotal akan muncul secara otomatis. Kita klik tambah. Data barang yang sudah kita input akan masuk ke dalam sini, data barang untuk dipesan, kode barang, quantity, subtotal. Aksinya ini hanya hapus, tidak ada aksi edit. Lalu data supplier, di sini kita disuruh memilih suppliernya. Kita mesan barang, suppliernya siapa? Nah, data supplier ini dipilihnya terakhir. Jadi jika tadi kita sudah klik tambah, data barang pertama masuk. Jika ada barang yang kedua, input lagi. Jangan lupa add nomor pesannya. Nah, setiap data barang yang mau diinput harus add nomor pesan terlebih dahulu. Atau kalau kita mau bikin nomor pesannya tanpa diklik add, bisa saja langsung masukin kode otomatisnya di dalam objek text box nomor pesan.
Sama seperti di semester 3 waktu pembuatan nomor kas keluar atau nomor kas masuk. Setiap input data barang, nomor pesan harus ada. Jika sudah diinput semua, baru kita klik tambah. Lalu kita add nomor pesannya lagi. Baru kita pilih data suppliernya di sini. Supplier kita pilih, baru kita bisa proses. Karena kalau kita nggak milih supplier, kita proses, ini nggak akan bisa. Ya, jadi setelah data ini ada, masukkan lagi nomor pesannya 1, walaupun kita tidak memilih data barang, pilih suppliernya, lalu bisa kita klik proses. Nah, nanti semua data tersebut akan tersimpan di dalam tabel pemesanan dan tabel detail pesan. Berikut untuk codingnya. Di sini yang pertama, biasanya kalau kita sudah mulai masuk ke transaksi, banyak import lah dari file-file sebelumnya. Kayak di sini Java SQL, kontrol koneksi, import model, import Java util-date untuk tanggal, dan di sini ada include file config autocode.jsp. Nanti kita akan bikin file autocode.jsp untuk pembuatan nomor otomatis. Nah, di baris ke-7 sampai baris ke-11 ini adalah coding pembuatan tanggal secara otomatis. Jadi nanti kita nggak perlu lagi milih tanggal transaksinya, tapi begitu kita klik menunya, itu sudah otomatis tanggalnya seperti tanggal yang tertera di laptop. Lalu ke bawahnya ini hanya pembuatan variabel dan result setnya. Lalu di sini untuk coding pemesanan sendiri, mungkin agak saya besarkan sedikit. Nah, di sini untuk coding pemesanan, yang pertama di sini ada SQL query variabel total. Ini dari baris ke-26 sampai ke-29 itu digunakan untuk menghitung total yang nantinya akan kita tampilkan di bawah di bagian sini. Ya. Lalu form actionnya sudah pasti ke server pemesanan, metodenya post, data barang. Nah, nomor pesan di sini input tipe teks, ID-nya no pesan. No pesan ini diambil nanti ada hubungannya dari file JavaScript setting.js. Lalu tipe button, on click-nya pesan. Pesan di sini juga sama, ambil settingan dari setting.js. Lalu tanggal pesan di sini langsung value-nya TGL. TGL diambil dari sini, string TGL. Ya, karena kita langsung tanggal otomatis. Lalu di sini ada barang. Ada perintah onChange show emp dalam kurung this.value. Nah, ini perintah yang nantinya akan melakukan tampil harga barang secara otomatis. Ya, berarti show emp this value ini hubungannya dari mana? Nanti ada di setting.js. Setelah itu, ini masih di dalam barang. Barang di sini select bintang from barang, yang ditampilkan hanya kode barang dan nama barang. Codingan ini sama persis seperti waktu nampilin kode akun dan nama akun di semester 3. Di transaksi kas keluar. Untuk harga barang di sini, ID-nya iname. Iname ini diambil dari setting.js nanti. Lalu ada jumlah pesan. Jumlah pesan on key up-nya sum pesan untuk menghitung subtotal. Lalu di sini subtotalnya dengan tipe text box, input tipe submit, tambah. Next, coding bawahnya. Nah, di sini data supplier. Untuk data supplier di sini dari baris ke-71 sampai 81, codingannya sama persis seperti data barang yang tadi di atas. Cuma bedanya di sini nggak ada show emp. Nah, seperti ini ya, show emp tidak ada onChange-nya kalau untuk supplier. Kenapa? Karena pas begitu kita milih kode supplier, kita nggak mau nampilin apa-apa. Tapi kalau kalian mau nampilin nama suppliernya terpisah dari combo box-nya, silakan dibuat sendiri. Yang ditampilkan di dalam combo box supplier itu apa? Ada kode supplier dan nama supplier. Nah, setelah itu di bawah, di sini ada data barang untuk dipesan. Sama seperti di form master lah.
Data barang untuk dipesan di sini adalah menampilkan data yang nantinya sudah masuk ke dalam tabel sementara. Barang-barang apa saja yang sudah masuk ke dalam tabel sementara itu akan ditampilkan di sini. Perintahnya di sini select bintang from sementara. Ya, di sini diambil dari tabel sementara. Ini ada aksinya hapus. Setelah itu di sini ada total DK, total row by index. Nah, di sini yang nantinya akan menghitung jumlah barang yang dipesan sudah berapa banyak dan total bayarnya sudah berapa besar, sudah berapa rupiah. Setelah itu kita submit, proses, dan cancel. Script selanjutnya adalah pembuatan servlet pemesanan. Nah, untuk di servlet pemesanan ini codingannya dikombin antara versi servlet pemesanan baru dan versi servlet dari versi servlet baru dan versi servlet lama. Jadi servlet di semester 3 dan di semester 4 digabung di sini. Bisa kalian lihat nanti mana yang lebih ringkas. Ya, di sini public class servlet pemesanan, extendnya pesan sudah pasti biar nanti pada saat kita selesai proses datanya itu akan muncul pesannya. Pesan ini yang sudah kita buat di slide pertemuan 1. Lalu di sini parameternya apa saja yang dibutuhkan untuk masuk, ya. Aksinya 1 2 3. Di sini untuk aksi pertama adalah tambah, aksi kedua adalah hapus yang hubungannya ke slide pertemuan 1. Kita buka slide pertemuan satunya. Di kelas pemesanan, nah di sini ada to delete dan to insert. Ya, to delete kehapus, to insert adalah ketambah. Jadi di sini hubungannya ke dalam slide pertemuan 1 yaitu adalah model pemesanan. Dan di aksi yang ketiga, ini pada saat kita klik simpan, kita pakai metode getter setternya, pemesanan set nomor pesan, lalu di bawahnya adalah get nomor pesan. Nah, untuk codingan di aksi yang ketiga, ini masih pakai servlet versi lama. Jika kalian mau ubah sendiri pakai servlet versi baru, silakan. Di sini kemampuan mahasiswa untuk bereksplor dibutuhkan. Jadi, dikasih slide codingan versi ini. Untuk servletnya masih versi lama, gimana caranya kita ubah ke versi baru? Berarti kalau kita merubah ke versi baru untuk slide di aksi untuk servlet aksi yang ketiga, berarti ada terjadi perubahan juga di dalam model pemesanannya. Di sini tidak hanya to delete to insert, berarti ada lagi nanti yang di bawah namanya public string to simpan atau to simpan detail, bisa aja kita masukkan. Jadi di sini codingan SQL-nya nanti akan kita masukkan ke dalam model semuanya. Bisa pakai versi seperti ini. Nah, di sini silakan mahasiswa bereksplor sendiri. Ya, jadi tidak diberikan oleh dosen, tapi mahasiswa diminta untuk bereksplor. Oke, lalu di sini ada penambahan file setting JS. Jadi file setting JS yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya, di pertemuan kedua, itu tinggal kita tambahkan saja di bagian bawahnya. Di sini ada function pesan untuk mengambil nomor otomatis pesan. Ya, di sini get element ID no pesan. No pesannya itu hubungannya dari sini. Dari yang tadi di JSP-nya, ini ada no pesan untuk ID-nya, hubungannya ke sini. Lalu setelah itu di sini ada function pesannya. Function pesan di sini yang nantinya digunakan di dalam buttonnya tadi. On click pesan buka kurung tutup kurung, ini adalah functionnya. Nah, setelah itu di bawah sini adalah show EMP. Nah, show EMP di sini yang nantinya digunakan untuk menampilkan harga barang secara otomatis. Begitu kita pilih kode barang di dalam objek combo box-nya. Di sini dokumen elemen get element by ID, EMP ID, makanya di combo box-nya di sini kita kasih namanya adalah kode show EMP. Terus di sini input tipe hidden, name-nya EMP ID. Nah, berarti EMP ID ini
hasilnya dari combo box tadi untuk yang barang. Oke. Nah, setelah itu di sini URL-nya ke dalam getbarang.jsp, berarti nanti kita diminta membuat satu file lagi dengan nama getbarang.jsp yang nantinya akan digunakan untuk menarik data harga barangnya, dan data harga barangnya tersebut akan ditampilkan ke dalam text box harga barang. Nah, codingannya seperti ini. Lalu di sini adalah function stateChange-nya. StateChange di sini merubah atau menarik data yang sudah didapat dari get barang tadi, dan di sini akan diubah ke dalam ename. Ya, jadi harga barangnya tadi sudah disimpan ke dalam ID bernama ename. Nah, kalau kita lihat di sini untuk harga barang sendiri, di sini ID-nya ename, berarti berdasarkan dari setting JS yang tadi. Ya, ename di sini sudah berisi ename.value sama dengan strar. Strar di sini sudah terisi dari harga barang yang ada di dalam get barang tadi. Lalu di sini untuk pelengkapnya saja sampai return HTML, XML, HTTP. Sampai baris 113, codingan untuk combo box otomatis selesai. Lalu di sini ada function sampesan. Sampesan di sini hubungannya tadi dengan yang di subtotal, ya, dan jumlah pesan. Jumlah pesan di sini sampesan, maka dia akan menampilkan ID-nya subtotal di sini. Kita lihat di sini get element by ID subtotal. Oke, tadi di text box-nya juga ID-nya subtotal untuk ID objek subtotalnya. Di sini akan mengalihkan ename si harga dikali jumlah beli. Maka dia akan muncul untuk subtotalnya. Nah, lalu di sini diminta dibuat file autocode.jsp. Ini adalah kode otomatis. Jadi dibanding semester 3 lalu, kode otomatis kita taruh di dalam file JSP formnya. Tapi kalau di sini kita pisah ke dalam file JSP sendiri, jadi tidak jadi satu dengan file JSP form. Nah, makanya dibutuhkan tadi adalah button di sini add nomor pesan. Kita klik baru tampil datanya untuk ID nomor pesannya. Nah, bisa nggak kalau kita bikin langsung? Ya bisa saja seperti sebenarnya. Mungkin kalau versi langsungnya berarti kode otomatisnya kita akan masukkan ke dalam objek text box-nya, sama seperti di semester 3. Kalau prosesnya seperti ini mungkin agak sedikit rumit. Kita klik add nomor pesan, tambah data barang. Kalau mau nambah data barang baru lagi, kita klik lagi add nomor pesannya. Tapi kalau sudah nomor otomatis, begitu tambah data barang, nomor otomatisnya pun akan muncul secara default. Lalu di sini untuk nomor otomatisnya, di sini ID-nya nopes sama nopes. Ini hubungannya ke sini tadi. Get element by ID adalah nopes. Nopes ini sama dengan nomor ID nomor pesan yang sudah dipanggil tadi di objek text box-nya. Nah, setelah pembuatan file autocode ini saya rasa tidak perlu dijelaskan lebih lanjut karena sudah pernah dibahas di semester 3 dan sama persis untuk codingannya. Di sini ada file getbarang.jsp. Nah, file getbarang.jsp ini yang nantinya akan digunakan untuk mengambil data harga barang secara otomatis pada saat combo box-nya kita pilih. IMP ID yang tadinya di setting JS di bagian sini, IMP ID ini akan dikirim ke dalam get barang. Nah, get barangnya nanti di sini bakal ngecek select bintang from barang where kode barang sama dengan IMP ID. Berarti dia ngecek kode barangnya sama nggak sama IMP ID. IMP ID ini adalah kode barang yang kita pilih pada saat di combo box-nya. Kalau dia match, dia akan menampilkan RS get string 3 atau harga barangnya. Ya, kalau dia match, dia akan menampilkan harga barangnya. Tapi pada saat dia nggak match, berarti harga barangnya tidak akan tampil. Ya, jadi fungsi get barang di sini untuk menarik data harga barang dari tabel barang.
yang nantinya akan ditampilkan ke dalam form pemesanan. Setelah itu, modifikasi beranda, sama seperti di pertemuan sebelumnya, kita buat tambahkan file yang bagian ini, CWN-nya, kita buat parameter halamannya. Setelah kita buat parameter halaman, lalu kita tambahkan lagi untuk menu sidebar-nya. Di sini ahref beranda .jsp halaman sama dengan pesan. Setelah selesai semuanya, baru kita running file programnya dari beranda.jsp. Oke, nah untuk tugas 3 di sini tugasnya individual. Buat form transaksi retur pembelian untuk melengkapi semua form transaksi yang ada di dalam project pembelian. Nah, kalian diminta membuat retur pembelian. Tugas dikumpulkan di pertemuan ke-6. Nah, tampilan form retur pembeliannya kurang lebih seperti ini, ya. Atau mungkin bisa disesuaikan sama dengan pemesanan, karena kita sama aja kalau pesan pilih suppliernya siapa, pilih barangnya apa yang dipesan. Tapi pada saat kita balikin barang atau retur, pasti kita milih juga suppliernya siapa, barang apa saja yang kita retur. Ya, jadi untuk tampilan transaksi retur atau jalan logika form transaksi retur itu sama persis dengan transaksi pemesanan. Kalau pemesanannya sudah bisa dan sudah selesai, harusnya retur pun juga sudah bisa. Karena kita tinggal diminta untuk membalik coding saja. Ya, semuanya sama. Untuk get barangnya pun bisa dipakai dari yang di pemesanan. Get barang kita cukup bikin satu aja, tapi bisa dipakai di transaksi retur juga. Ya, semuanya sama. Sampesan juga sama. Terus di bawah di sini data barang yang diretur apa aja. Pada saat kita klik simpan, datanya akan menyimpan ke dalam tabel retur dan detail retur. Oke, itu untuk penjelasan dari slide-nya. Nah, sekarang saya praktekkan. Yang pertama di sini kita diminta buat file pemesanan. Nah, di sini kebetulan sudah saya buat. File pemesanan JSP ini yang sudah saya ketik, ya. Dan sudah saya running juga di sini pemesanan. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini codingnya. Nah, untuk coding di sini tinggal kalian ikuti saja yang ada di slide, itu bisa dan sudah running. Ya, jadi di slide pertemuan 4 yang terupdate, karena ada 2 slide dan yang paling terakhir itu slide-nya paling update. Lalu di sini setelah kita ketik semua, step selanjutnya adalah pembuatan config autokodenya. Kita buat dulu autokodenya. Di sini kode otomatis, ya, sama seperti tadi di slide yang ini untuk autokode. Nah, ini autokodenya. Kita buat dulu pembuatan file autokode untuk nomor otomatis. Setelah autokode selesai, step selanjutnya kalian setting JS-nya atau setting JavaScript. Nah, untuk setting JS di sini ini belum saya masukkan. Saya ambil saja dari codingan yang sudah ada. Mulai dari function pesan sampai ke bawah di sini. Jadi tinggal saya masukkan dan kalian tidak perlu ragu untuk mengikuti apa yang ada di slide karena sama saja. Oke, setting JS-nya selesai. Lalu setelah itu kalian bikin get barangnya. Get barangnya sudah kalian buat dan sudah kalian ketik. Baru kita buat servletnya. Nah, di sini untuk servletnya, servlet pemesanan, ya. Oke, di bagian sini servlet pemesanannya sama persis seperti yang ada di slide. Ya, kalau bisa saya kasih lihat sampai ke kanan. Nah, di sini bagian servletnya sama persis seperti di slide, tinggal kita ketik saja.
Tidak ada yang beda sedikit pun. Nah, setelah servlet pemesanan selesai, baru kita modifikasi berandanya. Beranda yang perlu kita modifikasi ada di bagian sini. Di sini kita tambahkan siwen untuk pesannya dan juga sidebar menu untuk pemesanan. Setelah itu, filenya baru kalian running dari beranda JSP. Oke, nah progresnya setelah pada saat kita running, kita tambah dulu nomor pesannya, kita pilih barangnya, harga barang akan tampil otomatis, jumlah pesan kita input, kita tambah, data barang berhasil ditambah ke bawah. Nah, baru kita pilih supplier, dan ini apakah langsung kita proses? Tidak, tapi kita tambahkan nomor pesan dulu, baru kita klik proses. Data telah disimpan, dan data yang tadi akan masuk ke dalam tabel pemesanan beserta detail pesan. Bisa kita cek di sini untuk detail pesannya masuk PS004 dan di tabel pemesanan juga masuk PS004, transaksi yang baru saja tadi kita proses. Jadi, stepnya tambahkan nomor pesan, pilih kode barang, input jumlah pesan, baru kita klik tambah. Jika data barang ada yang boleh tambahkan lagi nomor pesannya, terus input lagi sampai selesai. Barang semuanya sudah yakin yang akan dipesan, baru kita tambah lagi nomor pesannya, pilih supplier, dan kita proses. Data telah disimpan. Mungkin memang agak sedikit ribet, kenapa kita harus masukin nomor pemesanan berulang kali? Bisa nggak kalau misalkan nomor pesannya tampil secara otomatis ya? Itu bisa saja. Dengan caranya seperti apa? Berarti di bagian pemesanan JSP ada file JSP-nya yang nanti harus kita modifikasi. Mungkin saya praktikkan saja sekarang. Di sini adalah pemesanan JSP-nya. Kalau di sini pemesanan JSP-nya untuk nomor pesan itu formatnya seperti ini ya, paket buttonnya. Nah, setelah itu bagian mana yang dimodifikasi? Berarti kan mulai dari sini sampai sini. Ini saya hapus. Oke, nah di sini saya kopikan saja untuk coding objek nomor pesannya. Kurang lebih contohnya seperti ini. Misalkan ini saya copy sampai ke sini, lalu saya masukkan di dalam sini. Ini tidak ada masalah. Ya, jadi inputan di sini adalah saya cek dulu untuk di servletnya. Di sini adalah nomor pesan. Takutnya di sini beda untuk name-nya. Name-nya sama-sama nomor pesan, oke. Nah, setelah itu di sini saya refresh dan tampil nomor pesan secara otomatis. Ya, di sini berarti kita langsung tampil secara otomatis untuk nomor pesannya tanpa ada button lagi. Kalau seperti ini ya kita tinggal proses lanjut aja. Kalau misalkan ada data barang, pada saat nambah data barang baru, nomor otomatis langsung muncul. Saran saya sih seperti ini, biar lebih mudah. Tapi terserah kalian enaknya seperti apa. Ya, jadi kalau misalkan sudah, nanti codingannya jadi seperti ini. Di-copy saja untuk coding nomor otomatis yang ada di dalam file autokodenya ke dalam nomor pesan yang ada di dalam JSP pemesanan. Oke, kalau prosesnya sudah seperti ini, berarti ya pada saat kayak gini kita tinggal pilih supplier tanpa add nomor pesan lagi, kita bisa langsung proses. Data telah disimpan. Kita lihat ke pemesanan lagi, masuk lagi ke dalam PS007 atau nomor transaksi selanjutnya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk transaksi pemesanan penjabaran dari saya. Dan untuk transaksi retur yang ada di tugas slide pertemuan 4, buatnya saya harap sama persis seperti transaksi pemesanan karena itu logikanya tinggal membalik coding saja sama seperti di semester 3 lalu, dari kas keluar menjadi kas masuk. Nah, di sini pun juga sama, dari pemesanan menjadi retur. Oke, jadi dua-duanya boleh. Dan saya review lagi sedikit materinya dari pertemuan 4 dan 5 yang tadi sudah saya bahas. Yang pertama kita diminta untuk membuat tabel sementara terlebih dahulu. Lalu kita diminta untuk membuat coding pemesanan JSP-nya. Setelah itu kita diminta membuat servletnya. Jadi boleh langsung servletnya dulu, atau mau get barang dulu, atau mau autocode dulu, atau kalian mau menambahkan file setting JS dulu, silahkan.
karena hasilnya nanti sama saja. Servlet pemesanan dibuat, setelah itu kita menambahkan file setting.js ya. Ada 4 function di sini. Function pesan, show emp, state change, get xml, http object, dan sum pesan. Ya, jadi total ada 5 function, untuk di setting.js-nya. Setelah itu kita buat file autocode untuk nomor otomatis. Ini hanya opsional jika kalian mau buat kode otomatisnya sesuai dengan yang tadi di awal. Ya, yang pakai button add nomor pesan. Baru kalian bisa buat file autocode-nya. Jika file autocode tidak dibuat boleh, silahkan saja tidak dibuat, tidak masalah. Dengan ketentuan berarti coding autocode-nya dimasukkan ke dalam nomor pesan di sini, mulai dari sini sampai sini ya. Jadi sama seperti di semester 3 lalu, untuk kode otomatisnya kita taruh di dalam file form JSP yang sama. Itu tidak ada masalah. Lalu setelah itu pembuatan file autocode di sini kita diminta pembuatan file get barang yang nantinya digunakan untuk menarik harga barang dari tabel barang ya, berdasarkan combo box yang dipilih. Setelah itu diminta untuk memodifikasi beranda, tambahkan menu CWN-nya untuk pembuatan halaman pesan, dan menambahkan sidebar konten untuk konten menu pemesanannya. Jadi prosesnya kurang lebih seperti itu dari awal sampai terakhir untuk pembuatan form transaksi pemesanan yang ada di pertemuan 4 dan 5. Oke, saya rasa penjelasannya cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan di kolom komentar atau bisa langsung diskusi by WA group ya. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan, dan jika ada kata-kata dari saya yang salah, saya mohon maaf. Kurang lebihnya sampai sini untuk penjelasan form transaksi pemesanan. Semoga form kalian running dan sukses semua. Jadi nanti tidak ada masalah untuk membuat tugas retur. Oke, saya akhiri video ini sampai di sini. Sampai bertemu di pertemuan ke-6 dan ke-7 untuk transaksi pembelian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.